Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Pernahkah Anda bekerja di luar kota? Dan ketika bekerja di luar kota, pastinya Anda butuh mes atau kontrakan buat istirahat ketika pulang kerja. Namun, bagaimana jadinya kalau ternyata mes atau kontrakan yang ditempati adalah sebuah rumah bekas pesugihan, seperti dalam kisah nyata berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Mes yang Kutempati Ternyata Bekas Pesugihan. Kisah ini berawal ketika aku mendapat pekerjaan di kota Sidoarjo. Aku melamar pekerjaan via email dan alhamdulillah aku dapat panggilan interview. Aku pun segera berangkat ke Sidoarjo. Aku menginap dulu di mes teman saya. Aku menghubungi teman aku via telepon. "An, kamu di mana? Udah pulang kerja belum? Aku udah di terminal." "Udah di mes aku." "Tunggu bentar, aku jemput." "Nggak usah, aku naik taksi aja." "Jangan, biar aku jemput." "Ya udah, kalau kamu maksa." Hehehe, ujarku sambil ketawa. Aku nunggu Ani di peron pelanga-pelongo, liatin orang mondar-mandir udah kayak orang hilang aja aku di sini. Zzz. Zzz, zzz. HP-ku di dalam saku jaket bergetar. Buru-buru kurogoh HP dan kukeluarkan. Tercantum nama Ani di layar HP-ku. Segera ku geser tombol hijau yang ada di layar HP-ku. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bu, subuh, kamu di mana? Aku udah muter-muter nyariin kamu di peron, tapi batang hidungmu nggak kelihatan." "Yah, begitulah temanku Ani selalu memanggilku Subuh, padahal nama asliku Wahyu." "Aku di peron pojok timur sendiri, depannya KFC." "Oke, tunggu sebentar aku ke sana. Jangan dimatiin HP-nya." "Iya, baiklah." Sambil memegangi HP di telingaku, aku celingak-celinguk mencari-cari Ani. Sesekali kudongakkan kepalaku agar bisa melihat lebih jauh. Orang-orang yang berlalu lalang ini membuat pandanganku terhalang. Ujar Ani yang tiba-tiba menepuk bahuku dari belakang. Aku pun tersentak kaget dan sontak memukul bahunya. "Aduh, sakit bego." "Salah sendiri, ngapain ngagetin?" "Iya, maaf." "Ayo, balik ke mes." "Kamu udah makan belum? Kita mampir kuliner aja dulu yuk. Aku ajakin ke tempat makan favoritku." "Oke, ayo. Tapi traktir ya," ujarku sambil nyengir kuda. "Oke, karena kamu masih pengangguran, aku yang traktir. Tapi nanti kalau kamu gajian, gantian ya, kamu yang traktir." "Siap." "Sini," ujar Ani sambil meraih tasku. "Aku bawain tasmu." Aku merebut tas dari tangannya. "Gak usah, biar aku sendiri aja yang bawa." "Gak usah, biar aku aja." "Ya udah, terserah." Kami pun jalan keluar terminal dan menuju ke warung makan yang dibicarakan Ani padaku. Sambil makan kami melepas rindu, ngobrol panjang kali lebar. Tahu sendiri kan, kalau perempuan udah ngumpul, pasti banyak banget yang dibahas. Entah itu urusan hati, urusan bedak, urusan pakaian dan onderdil, sampai menjalar ke pengibahan. Sekalinya gibah, satu kabupaten dibahas secara detail, dan merata nggak ada yang ketinggalan. Selesai makan malam, kami lanjut perjalanan pulang. Mes temanku Ani ini masuk dalam gang sempit, hanya cukup untuk lewat motor. Setelah memarkirkan motornya, kami pergi ke kamar. "Ayo Bu, masuk," ujar Ani sambil membuka kunci pintu kamarnya. Tek, pintu kamar terbuka. Ani mendorong daun pintu sedikit kasar hingga pintu berdercit. "Maaf ya Bu, kamarnya berantakan." Nggak apa-apa," jawabku sambil melepas sepatuku. Aku melangkah masuk ke dalam kamar yang tidak terlalu luas dengan kasur yang cukup untuk satu orang berada di pojok kiri. "Kamu capek kan? Tidur aja," kata Ani sambil melipat handuk yang tergeletak di atas kasur. "Ya, beginilah, kamarku sempit." Aku duduk di atas kasur dan membuka tasku.
Nggak apa-apaan, nggak masalah. Numpang mandi dong. Iya, kamu mau minum susu, teh atau kopi? Susu, jawabku dari dalam kamar mandi. Setelah mandi kami kembali ngobrol, berbincang hal yang gak penting. Duduk di depan TV sambil minum segelas susu buatan Ani. Rasa kantuk pun perlahan menyerang kami. Kurebahkan badanku di kasur. Kasur ini cuma cukup untuk 1 orang, tapi ditidurin 2 orang. Ya ampun, sempit sekali. Kami tidur saling membelakangi. Di Sidoarjo sini udaranya, panas pakai banget. Kau tahu, sepanas api cemburu. Pantas saja Ani kalau tidur semalaman kipas harus menyala. Serba salah hidupku ini. Gak pakai kipas angin panas. Pakai kipas angin udah kayak tidur di tengah badai aja. Berisik lagi kipasnya. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan, dicintai pacar. Lupa gak punya pacar. Aku meraih selimut, lalu membukanya dan menutupi kepalaku dengan selimut. Ya, inilah sedikit usaha yang kulakukan untuk bisa tidur. Meski aku tahu usaha ini tidak membantu, karena aku tetap tidak bisa tidur. Astaga, berisik sekali ini kipas. Ingin rasanya ku banting kipas ini. Gumamku dalam hati. Berbagai macam gaya tidur udah ku coba, namun mata ini masih belum terlelap juga. Fajar menyingsing perlahan-lahan, langit yang gelap berubah menjadi biru dihiasi awan. Ini adalah awal hidup yang baru untukku. Aku berdandan semenarik mungkin, kusemprotkan parfum di beberapa bagian badanku. Ayo, ujar Ani. Udah selesai belum kamu? Iya, ayo, aku udah siap. Gak sarapan dulu? Iya, kirain mau langsung berangkat. Gak sabar aku. Ya sabar Bu, sarapan dulu. Gak sarapan kamu nanti pingsan. Aku grogi. Nanti kalau pas interview gimana ya? Takut gagal. Udah gak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting pede aja. Selesai sarapan kami berangkat. Aku masuk kerja dulu ya, ujar Ani. Semangat, ingat, jangan grogi. Sambil tersenyum padaku. Aku menganggukkan kepala. Dalam penantian menunggu panggilan dipanggil untuk interview, aku harap-harap cemas. Hatiku gelisah, perasaanku campur aduk. Dalam hati aku berdoa, semoga Allah melancarkan hajatku. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Setelah 3 antrian, kini giliranku. Hatiku dak-dikduk, berasa kayak mau menghadap malaikat maut. Kulangkahkan kakiku perlahan-lahan. Aku berdiri di depan pintu. Sebelum membuka pintu, aku berhenti sejenak. Kutarik nafasku dalam-dalam untuk sekedar menenangkan diriku. Perlahan-lahan pintuku dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Gumamku lirih. Aku berjalan pelan masuk ke dalam ruangan. Silakan masuk. Mari, silakan duduk. Aku menganggukkan kepala sambil melempar senyum tipis. Aku berjalan ke arah kursi dan kutarik mundur sedikit, lalu duduk. Interview pun dimulai. Aku menjawab semua pertanyaan dengan penuh hati-hati. Dan hal yang gak disangka-sangka, aku diterima kerja. Selamat bergabung di perusahaan kami. Kata-kata itu membuatku ingin teriak, terus joget-joget. Aku tersenyum. Terima kasih Pak, jawabku. Dengan penuh perasaan lega, ya, sekarang aku udah bukan pengangguran lagi. Aku juga mendapat fasilitas mes. Seminggu setelah aku bergabung di perusahaan ini, aku dan temanku Ani dipindahkan ke rumah kos. Karena mes yang kami tinggali sebelumnya mau direnovasi. Kami pun pindah di sebuah rumah yang lumayan besar. Di rumah ini ada 6 kamar. Sedangkan kami berlima. Aku, Ani, Iva, Sigit, dan Muhammad. Rumah ini begitu besar dan nyaman. Ada 1 kamar di rumah ini yang gak bisa dibuka, berada di belakang dekat dapur. Kata pemilik rumah, kamar itu kuncinya hilang dan pintunya rusak. Kamar itu difungsikan sebagai gudang. Kamarku bersebelahan dengan kamar kosong yang gak bisa dibuka. Malam ini terasa berbeda.
Aku tidur sama sekali gak bisa nyenyak. Aku gelisah. Kebiasaanku setiap jam 2 dini hari, aku selalu bangun hanya untuk curhat pada Allah atas semua permasalahan hidupku. Aku keluar kamar pergi ke toilet, kemudian mengambil air wudhu. Aku memutar keran air. Sial, keran di dalam kamar mandi macet. Terpaksa aku harus keluar rumah. Di halaman setauku ada keran air di sana. Aku mengambil air wudhu. Selesai wudhu, aku dikagetkan oleh nenek-nenek yang berdiri di depan pagar. Astagfirullahaladzim, gumamku. Nek, kataku, aku berjalan mendekati nenek itu. Ngapain malam-malam begini di luar rumah, Nek? Sambil membuka pintu gerbang. Tidak apa-apa, cu. Nenek nyari angin. Ini masih jam 2 malam, Nek. Rumah nenek di mana? Mari, saya antar pulang. Nanti anaknya nenek bingung nyariin nenek. Tidak usah, cu. Saya pulang sendiri aja. Rumah saya deket, cuma di sebelah itu. Beneran nenek gak mau diantar, ujarku. Aku sedikit khawatir melihat keadaan nenek ini dengan rambut yang masih acak-acakan. Mungkin dia bangun tidur langsung jalan dan gak merapikan rambutnya dulu. Kupikir nenek itu sudah pikun. Masih malam dikira pagi. Iya, cu. Nenek bisa pulang sendiri. Ya sudahlah, mungkin emang rumah nenek itu dekat dari sini, pikirku. Ya sudah, Nek, kalau nggak mau saya antar, silakan pulang, Nek. Ini masih malam, hati-hati di jalan ya, Nek. Nenek itu pun pergi ninggalin aku. Aku membuka gerbang dan kembali masuk. Sambil menutup gerbang, kutoleh nenek itu, namun dia udah menghilang. Lah, di mana itu nenek? Cepet banget jalannya, gumamku. Aku jalan masuk ke rumah sambil terheran-heran. Kemana perginya nenek itu? Kenapa cepat sekali dia jalan? Aku gak mau ambil pusing. Aku lupakan saja nenek itu. Aku masuk ke dalam rumah dan kembali ke kamarku. Curhat tengah malam pun kumulai. Setelah selesai aku kembali tidur. Pagi pun tiba. Seperti biasa kami sibuk sendiri-sendiri, siap-siap berangkat kerja. Dan sebelum berangkat kerja kami selalu sarapan bersama. Muh, kamu kenapa? Lemes banget. Kamu sakit? Tanyaku. Gak bisa tidur semalaman gara-gara mimpi buruk. Terus aku ketindihan. Ketindihan? Sahut Iva. Iya, ketindihan. Semalam itu di kamarku kayak ada bayangan hitam, tinggi, gede, berdiri di depanku. Habis itu aku ketindihan. Untung aja bisa bangun. Langsung aku nyalain lampu kamarku. Malah gak bisa tidur gara-gara terang. Makanya kalau mau tidur berdoa dulu, jawab Ani. Aku berangkat duluan ya, ujar Sigit sambil beranjak dia pergi dengan terburu-buru. Kenapa dia buru-buru kayak gitu? Padahal kan masih pagi, tanyaku heran. Dia mau nganterin pacarnya kerja. Dia mah emang suka gitu kalau pacarnya si pagi, jawab Ani. Malam kedua aku terbangun dari tidurku, terdengar suara seperti seseorang sedang menyapu halaman. Srek, srek, srek. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Siapa tengah malam kayak gini nyapu halaman? Ujarku dalam hati. Karena rasa penasaranku, aku bangun beranjak dari tempat tidurku, lalu keluar kamar dan jalan menuju ke pintu depan. Aku mengintip dari balik jendela, kusibakan selambu agar aku bisa melihat keluar dengan jelas. Namun gak ada siapa-siapa di sana. Mataku menerawang mencari-cari suara seseorang yang menyapu halaman. Tetap saja tak kutemukan siapa-siapa di sana. Aku tersentak kaget, jantungku mau copot berasa loncat sampai tenggorokan. Ketika tiba-tiba ada jari tangan memegang bahuku, sontak aku langsung menoleh ke belakang. Kulihat wajah putih dengan rambut panjang acak-acakan, dan sebagian ke depan menutupi wajah. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Wah! Orang yang ada di depanku juga teriak.
Tiba-tiba lampu menyala. Ada apa sih? Berisik sekali, ujarmu sambil berdiri melihatku. Ada apa? Sahut Ani. Sigit pun keluar. Nggak tahu itu, mereka berdua ngapain? Teriak-teriakan woi. Udah malam, kau kira ini di hutan? Ujarmu dengan nada marah. Aku melihat orang yang ada di depanku. Ini si Iva nih ngagetin orang aja. Tiba-tiba muncul di belakangku. Udah mukanya putih, rambutnya acak-acakan, kayak kuntilanak aja. Jawabku kesal. Lah, lagian kamu ngapain? Malam-malam ngintip-ngintip keluar. Aku kan cuma mau nanya baik-baik, malah teriak, ujar Iva. Terus kamu ngapain teriak, Pak? Tanya Ani. Subuh teriak ya, aku ikutan teriak lah. Kaget aku lihat mukanya kayak gitu. Jawabku sambil mencolek muka Iva. Udah, balik ke kamar kalian masing-masing. Ganggu orang tidur aja, sahut Sigit. Tahu tuh subuh tuh. Bikin maskerku pecah aja. Gerutu Iva sambil jalan menuju kamarnya, disusul sama teman-teman yang lain. Sedangkan aku masih berdiri tertegun di pojok pintu. Sekali lagi kusibak selambu dan kulihat keluar, namun gak ada siapa-siapa. Mungkin aku cuma berhalusinasi, gumamku sambil jalan dan mematikan lampu ruang tamu. Aku kembali ke kamarku. Hari ini pulang kerja, Ani dan Iva mau pulang kampung. Besok tanggal merah bulan Suro. Kamu gak mudik? Enggak, males aku. Pasti bisnya rame. Ogah banget kalau harus berdiri, gak dapet tempat duduk. Oh ya udah, aku pulang dulu ya. Oke, hati-hati. Iva keluar dari kamarnya. Ayo barengan ke terminalnya. Ani menganggukkan kepala. Duluan ya Wahyu, ujar Iva. Aku mencecap minuman di tanganku. Ujarku sambil menganggukkan kepala. Hati-hati di jalan kalian. Yuk, jawab mereka bersamaan sambil melenggang meninggalkanku. Sekarang tinggal aku di rumah sendirian, sementara Sigit dan Muh belum pulang. Nggak tahu mereka pergi kemana. Aku duduk di teras rumah sambil baca buku dan dengerin lagu dari ponselku. Sekitar 20 menit kemudian, Muh dan Sigit datang. Sigit memarkirkan motornya. Tumben sepi rumah, tanya Sigit. Iya, Ani sama Iva pulang kampung. Di sana itu nampan apaan? Ujarmu. Aku dan Sigit menoleh ke arah yang ditunjukmu. Nggak tahu, jawabku. Muh jalan ke arah sumur. Dia penasaran dengan nampan yang diletakkan di bibir sumur. Aku dan Sigit mengikuti jalan di belakangnya. Ini sesajen, ujar Sigit. Sesajen buat apa? Tanyaku. Ya mana aku tahu. Nanya sama pemilik rumah yuk, ujar Sigit. Ya udah ayo, jawabmu. Kami pun pergi ke rumah pemilik rumah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah yang kami tinggali. Rumah si pemilik rumah kos yang kami tempati ini masih satu wilayah, namun beda blok. Butuh waktu 20 menit jalan kaki untuk sampai ke rumah si pemilik rumah kos. Kebetulan kami ketemu beliau di jalan, belum terlalu jauh dari rumah kos kami. Pak Ahmad. Muh berteriak memanggil pemilik rumah yang kebetulan melintas di depan kami dengan motor metiknya. Si pemilik rumah itu berhenti dan putar balik ke arah kami. Ada apa, Dek? Tanyanya. Maaf, Pak. Kami mau tanya. Kok di sumur ada sesajen? Itu sesajen buat apa ya, Pak? Tanyamu. Pak Ahmad tersenyum pada kami. Oh, sesajen itu cuma sesajen simbolis aja untuk keselamatan. Di keluarga saya memiliki kepercayaan setiap malam satu suro, rumah harus dikasih sesajen biar terhindar dari hal-hal buruk. Kalau kakek saya dulu bilangnya biar terhindar dari pagebluk. Begitu, Dek. Oh, begitu ya, Pak. Kirain apaan? Ujar Sigit. Ya sudah, Pak. Kami permisi. Maaf mengganggu perjalanan Bapak. Pak Ahmad mau kemana ini? Saya mau pulang, habis muter-muter. Maaf lo ya, Dek.
Bapak nggak minta izin dulu sama kalian? Karena tadi di rumah nggak ada orang. Ya, Bapak pikir kalian belum pada pulang kerja. Oh iya Pak, jawabmu sambil tersenyum. Mari Pak, kami pulang dulu, udah sore. Iya silahkan, Bapak juga mau pulang. Oke, kami berpisah di sini. Kami bertiga kembali ke rumah kos, sedangkan Pak Ahmad putar balik dan memacu motornya. Sampai di rumah, Muh kembali mendekati sesajen itu. Ngapain bang? Tanyaku. Muh menoleh ke arahku. Mau mengambil jajan pasarnya, lapar aku. Lumayan kan, buat ganjil perut. Hah? Emang boleh diambil? Emang siapa yang larang? Lah, itu kan buat setan. Setan gak doyan jajan pasar, dia cuma doyan bunganya. Daripada basi di sini, mending kan aku yang makan. Ya udahlah, terserah, kataku sambil jalan masuk dalam rumah. Sigi dan Muh masuk ke dalam rumah sambil membawa jajan pasar yang mereka ambil dari sesajen. Pas aku keluar kamar, mereka lagi enak-enak makan jajanan pasar. Mau kemana kamu? Tanya Muh. Aku berhenti di depan mereka. Mau keluar, cari makan. Alah, ntar aja nyari bareng kita. Udah makan aja dulu ini jajan pasarnya. Habis sholat maghrib, kita keluar nyari nasi goreng. Ujarmu sambil menyodorkan jajanan padaku. Gak apa-apa ini dimakan. Ya gak apa-apa lah, jawab Sigit sedikit acuh. Mulutnya masih penuh dengan makanan. Aku duduk di sampingmu sambil memakan jajanan yang dia kasih. Beberapa menit kemudian, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Kami bubar. Aku masuk ke kamarku untuk laporan, sedangkan Siki dan Mu, mereka bilang mau mandi. Setelah maghriban, kami keluar untuk mencari nasi goreng yang ada di perempatan yang tak jauh dari tempat tinggal kami. Mu naik motor sendiri, sementara aku dibonceng sama Sigit. Muh jalan di depan kami. Sesampainya di penjual nasi goreng, aku dan Sigit belok, sedangkan Muh jalan lurus. Loh, mau kemana tuh anak? Tanyaku. Sigit memarkirkan motornya. Alah, paling mau cari rokok atau apa. Kami memesan nasi goreng 3 bungkus. Udah 10 menit Muh belum juga kembali. Muh mana bang? Tanyaku. Nggak tahu, telepon Ki, jawab Sigit. Ku keluarkan ponselku, aku mencoba menghubungimu, namun gak diangkat. Berkali-kali aku mencoba, namun tetap saja gak ada jawaban. Gak dijawab, kataku. Mungkin HP-nya gak dibawa, ujar Sigit. Nah, itu dia tuh, sambil menunjuk ke arahmu. Muh memarkirkan motornya, lalu duduk di samping kami. Dari mana bang? Tanyaku. Namun Muh gak jawab. Raut wajahnya seperti sedang kebingungan. Udah kita pesenin tadi nasi gorengnya, dibungkus, ujar Sigit. Muh menoleh ke arah kami. Berapaan? Tanyanya. 13.000, jawab Sigit. Muh mengeluarkan dompetnya, lalu menghitung uang yang ada di dalam dompetnya. Dia nyodorin uang ke Sigit. Sigit pun menerima uang dari Muh dan menghitungnya. Ini itu berapa? Banyak sekali, ujar Sigit. Muh terdiam sejenak, sedangkan aku hanya bisa melongo sambil bingung melihat tingkahnya yang aneh. Emang berapa tadi? Tanya Muh. Sigit menarik napas. 13.000 ganteng. Kau ngasih kebanyakan. Lihat ini, uang 10 ribuan ada 7 lembar. Jadi kamu ngasih aku 70.000. Harganya cuma 13.000 gembel. Sigit kesal dan memukul pipinya Muh. Muh menyeringai sambil garuk-garuk kepala. Duh, bingung aku. Hehehe. Mbak, udah jadi nasi gorengnya, ujar si penjual. Aku beranjak mengambil bungkusan nasi goreng. Terima kasih pak, kataku sambil tersenyum. Kami pun kembali ke rumah kos. Sambil makan kami ngobrol. Muh, kamu tadi mampir kemana? Lama bener, tanya Sigit. Muh menghela napas. Ada yang aneh denganku, kata Muh. Dia meletakkan sendok di piring. Dia berhenti sejenak,
dan menelan sisa makanan yang ada di mulutnya. Tadi naik motor, tiba-tiba pikiranku ngeblank. Motoran gak tahu aku mau kemana. Sampai di perempatan kan lampu merah menyala. Aku gak menghentikan motorku. Kau tahu, di depanku ada mobil. Hampir aja aku nabrak mobil itu. Mo berhenti berbicara dan kembali menelan entah ludah entah sisa makanan yang masih ada di mulutnya. Untung aja itu mobil ngelakson, terus buru-buru ngerem. Aku kaget, terus aku nginjek rem, sampai motorku oleng. Dikit lagi aku nabrak. Aku dan Sigit berhenti makan, kami mulai serius mendengarkan ceritanya Mo. Lah, terus gimana? Kamu dimarahin bang? Tanya aku penasaran. Enggak, aku buru-buru minta maaf, terus aku putar balik, lalu nyamperin kalian. Terus ngapain kamu tadi ngasih uang 70.000? Udah dibilang 13.000, ujar Sigit. Dibilangin aku bingung. Aku udah selesai makan, mau balik ke kamar dulu, kataku sambil memberesi piring dan gelasku. Aku masuk ke kamar dan meninggalkan mereka berdua yang masih duduk di meja makan. Kukunci pintu kamarku, aku rebahan di dalam kamar sambil bermain HP. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Malam ini malam 1 Suro. Kebiasaan di keluargaku kalau malam 1 Suro nggak boleh tidur kalau belum lewat jam 12 malam. Nggak tahu kenapa alasannya. Karena aku udah tersugesti dengan hal tersebut. Sebisa mungkin aku berusaha untuk nggak tidur, tapi pada akhirnya aku ketiduran. Aku terbangun dari tidurku. Suara berisik sekali. Aku mengecek-ngecek mataku sambil mengumpulkan nyawaku yang belum genap. Aku mencoba mendengarkan suara berisik. Prang, duk, cering, glonteng-glonteng. Terdengar suara barang-barang seperti dibanting-banting. Aku duduk sambil terus mendengarkan suara yang kudengar. Suara itu seperti berasal dari dapur. Aku beranjak berdiri dan bermaksud memeriksa sumber suara itu. Belum sempat kubuka kamar, terdengar erangan lirih, namun terdengar berat. Pintu kamar gak jadi kubuka. Aku loncat ke atas tempat tidur, lalu menarik selimut, dan menutup seluruh badanku dengan selimut. Meringkuk di dalamnya, bibirku komat kamit membaca doa. Itu suara setan apa orang? Gumamku dalam hati. Itu mungkin suaranya Mo atau Sigit, pikirku. Aku membuka selimutku, daripada aku penasaran dan ketakutan atas bayanganku sendiri. Daripada parno, aku bangun, jalan ke arah pintu, lalu kubuka kunci pintu. Pas mau narik pintu, aku ragu, buka enggak. Tiba-tiba muncul di otakku bayangan pas buka pintu. Tiba-tiba ada hantu berdiri di depan pintu, langsung nyekek aku, atau ada zombie kayak di film-film. Halah, halu mulu dasar otak. Resah aku berdiri di depan pintu sambil mikir, buka atau enggak. Nyaliku ciut, tapi rasa penasaran mendorongku untuk membuka pintu. Pas aku buka pintu, di depan kamarku terlihat barang-barang berserakan. Telur pecah, wajan, piring, sendok, bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu dapur lainnya, semua berserakan di lantai. Anehnya nggak ada siapapun di sini. Mungkin kucing. Emang kucing sialan, ngerjain orang aja malam-malam. Gumamku kesal. Aku menghela nafas sambil geleng-geleng kepala. Tengah malam gini harus ngepel. Menyebalkan. Astaga Bu, kenapa bisa berantakan seperti ini? Suaramu yang menggema di dalam ruangan dan memecah keheningan malam membuatku tersentak kaget. Ngagetin aja sih. Kalau aku kena serangan jantung, gimana? Kataku sambil jongkok memunguti bawang merah dan bawang putih yang berserakan. Kamu marah, Bu? Ada masalah apa kamu? Dapur sampai dihancurin kayak gini. Hancurin apanya? Aku keluar kamar udah berantakan kayak gini. Bantuin dong, jangan berdiri aja. Mo jongkok dan memunguti bawang merah. Terus, siapa yang lakuin ini? Ya mana aku tahu, kucing kali. Kami berdua jongkok beresin dapur. Sigit jalan dari arah kamarnya dengan tergopoh-gopoh.
badannya basah penuh keringat. Saking terburu-burunya dia jalan sampai nyerempet punggungnya Muh. Muh yang sedang jongkok pun tersungkur, namun tak dihiraukan oleh Sigit. Dia tetap jalan, bahkan gak menoleh sama sekali ke arah Muh. Sigit membuka lemari es dan meraih sebotol air minum. Dia menenggak air minum sampai air itu tumpah dan sedikit membasahi bajunya. Aku cuma melongo melihat tingkah lakunya Sigit. Kenapa kamu? Jalan pecicilan. Matamu gak lihat ada orang segede ini duduk di sini? Main tabrak aja, ujarmu kesel. Sigit menarik nafas dalam-dalam, lalu duduk di kursi sambil memegang botol minum. Maaf bro, mimpi buruk aku. Mimpi apa? Sampai keringetan kayak gitu? Habis mimpi dikejar-kejar mantan ya? Tanyaku. Habis ketindihan aku. Bajigur, mimpi ada bayangan hitam tinggi besar menginjak dadaku. Aku sampai gak bisa gerak, gak bisa nafas. Lah terus? Tanyaku. Dalam hati aku bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya bisa bangun. Lah, ini kenapa berantakan kayak gini? Ini ulah si subuh ini. Marah-marah, dapur dihancurin segala, bumbu dibuang-buang, telur dipecahin, ujarmu. Tutup mulutmu Kisanak, ujarku sambil meletakkan jari telunjukku ke mulutnya Muh. Muh pun menepis tanganku. Jangan menebar fitnah, bukan ulah aku ini bang. Elah, tadi aku keluar kamar udah kayak gini. Amis goblok, ujarmu sambil mengusap bibirnya, lalu menoyor kepalaku. Aduh, ujarku. Ngapain kamu itu Bu marah? Sampai ngancurin dapur kayak gini? Tanya Sigit. Bukan aku. Dibilangin bukan aku juga. Tadi itu aku keluar kamar, udah hancur berantakan kayak gini. Mungkin kucing masuk ke rumah, jawabku. Kucing bapak kau? Hah? Mana ada kucing di sini, Oneng? Ujarmu. Iya, kali aja kucing tetangga. Terus masuknya lewat mana? Orang semua pintu dan jendela ditutup, kata Sigit. Iya, pokoknya bukan aku. Tega sekali kalian menuduhku. Aku menyeringai. Jangan-jangan ini karena abang nyuri jajan pasar yang dibuat sesajen. Makanya setannya marah, terus dapur diberantakin. Ujarmu sambil menjambak rambutku. Ngomong setannya gak usah ngadep ke aku juga kali. Mana ada yang kayak begitu. Setan itu gak doyan jajan pasar. Dia doyannya bunga, menyan sama dupa. Lah, buktinya kalian berdua doyan. Kau juga itu. Kau kan juga makan, ujar Sigit sambil menepuk pundakku. Tapi bisa juga bener. Aku tidur ketindihan, mungkin gara-gara udah nyuri jajan pasar yang dibuat sesajen. Apaan? Kemarin sebelum nyolong jajan sesajen juga aku tidur ketindihan, sahutmu. Itu mah karena kamu tidur gak berdoa. Udah, ayo bantuin bersihin ini, kataku. Apa gak bisa besok aja sih, Bu? Tanya Sigit sambil nguap. Menurutmu? Tanya aku dengan nada kesal. Kami bertiga membersihkan dapur yang berantakan, membuang pecahan-pecahan telur dan ngepel lantai. Aneh memang, padahal tidak ada orang lain selain kami bertiga. Kalau ini ulah kucing, kami berlima gak ada yang memelihara kucing. Kalau kucing liar juga gak mungkin, dia mau masuk dari mana. Kalau ini ulah tikus, tikus macam apa tenaganya kuat banget. Segala wajan, panci, mangkuk dijatuhin. Tapi aku mencoba berpikir rasional. Mungkin ini emang ulah kucing atau tikus. Kami bertiga saling diam, kurasa mereka berdua juga gak ingin membahas hal ini. Malah diem mandorin. Ucapanmu membuyarkan lamunanku. Kan udah selesai, ngepelnya juga cuma dikit. Udah bang, ngantuk aku. Teruskan ya para lelaki. Aku meringis. Loh, mau tidur aja? Ini udah jam 2, ngapain tidur? Besok kan libur. Kalau gak tidur mau ngapain? Gibah sama kalian. Ogah, jawabku sambil melenggang pergi masuk kamar.
Pagi menyingsing, cahaya matahari masuk melewati celah ventilasi dan menerangi kamarku. Sayup-sayup terdengar suara keributan dari luar kamar. Aku beranjak bangun sambil mengucek-ngucek mataku. Kubuka kunci pintu kamar dan menarik pintu sedikit kasar. Aku keluar kamar mencari sumber suara gaduh yang terdengar sampai ke kamarku. Sementara itu di teras rumah, Mu dan Sigit celingak-celinguk sambil kebingungan seperti sedang mencari-cari sesuatu. Mu berdiri di bawah pohon sambil mendongak melihat atas pohon. Aku menghampiri mereka, aku mendekati Mu. Aku penasaran dengan apa yang dia lihat. Aku pun ikut mendongak melihat ke atas pohon. Namun gak kutemukan sesuatu selain daun dan ranting. "Lagi pada ngapain sih, Bang?" tanya aku penasaran. "Lagi nyari monyet," jawabmu setengah acuh, pandangannya masih fokus ke atas pohon. Aku mengalihkan pandanganku dari pohon dan melihatmu. "Monyet?" Kuulangi perkataanmu. "Iya, monyet," ujarmu sambil menoleh ke samping dan melihat sambil meletakkan kedua tangannya ke pinggang. "Tadi pagi Sigit ngelihat ada monyet di teras." "Monyetnya siapa?" "Hei Mu, gimana, ada nggak?" saut Sigit. Mu nengok ke Sigit. "Nggak ada," ujarnya lalu melihatku lagi. "Nggak tahu Bu, monyetnya siapa. Mungkin monyet tetangga lepas. Ayo." Mu jalan ninggalin, aku menghampiri Sigit. Mereka berdua asik ngobrol, sementara aku masih terdiam di tempatku untuk beberapa saat. Kulihat jam di ponselku udah jam 7 pagi. Aku lari masuk ke dalam rumah menuju kamarku, kurai handuk yang kugantung di belakang pintu, lalu pergi ke kamar mandi. Selesai mandi, aku keluar rumah, bermaksud mencari sarapan di warung soto yang ada di ujung jalan, tak jauh dari rumah. "Mau kemana, Bu?" sapa Sigit. "Mau beli soto. Kenapa, Bang? Mau nitip?" "Enggak, aku nanti sama Mu mau pergi." "Kamu nggak apa-apa di rumah sendirian?" "Pergi kemana?" "Pergi ke rumahnya Mu, ke Tulung Agung." "Besok." "Ani sama Iva balik kapan?" "Balik besok." "Ya udah, pergi aja kalian." "Kamu nggak apa-apa di rumah sendirian? Atau kamu mau pulang kampung juga daripada di rumah sendirian? Aku anterin ke terminal." "Enggak ah, aku di sini aja. Capek di perjalanan bolak-balik." "Yakin kamu?" "Iya, udah pergi aja. Jangan khawatir, aku udah gede." "Ya udah ya Bang, pergi dulu, lapar aku." Aku jalan kaki menuju warung soto sendirian. Udah kayak pendekar aja, kemana-mana sendiri. Nasib zombie, jomblo bimbang mah gini amat ya. Sesampainya di warung sambil nunggu pesananku jadi, aku ngobrol dengan si pemilik warung. "Mbak, orang baru ya Mbak? Kok saya nggak pernah lihat?" Bapak pemilik warung membuka obrolan denganku. "Iya Pak, saya di sini baru 3 hari." "Oh, tinggal di mana Dek?" "Itu Pak, di rumah paling ujung, 6 rumah dari sini." "Di rumah yang cat kuning gading itu ya?" "Nah iya Pak, benar sekali." "Rumah itu sudah lama kosong Dek, sudah 3 tahunan. Orang terakhir yang nyewa rumah itu pelanggan saya, namanya Pak Asmadi. Beliau 6 bulan tinggal di rumah itu, lalu pindah setelah istrinya meninggal." Aku memperbaiki posisi dudukku. "Meninggalnya kenapa Pak?" "Kecelakaan Dek, waktu jemput anak sulungnya pulang sekolah, di jalan ketabrak truk. Mereka berdua meninggal di tempat dengan sangat mengenaskan. Kaki ibunya kelindes ban truk, hancur di bagian pinggang ke bawah. Terus anaknya terlempar. Duh, kasihan sekali Pak. Lalu Pak Asmadinya di mana sekarang Pak?" "Wah, saya tidak tahu Mbak. Sejak beliau pindah, sudah tidak pernah kesini lagi." "Nah, ini sudah jadi sotonya, silakan," ujar si bapak sambil menyodorkan bungkusan soto. Aku berdiri dan meraihnya. "Berapa Pak?" 10.000 Mbak." Kurogoh saku celanaku dan memberikan uang pecahan 10.000 ke si bapak. "Mari Pak, saya pulang dulu." "Oh iya Mbak, hati-hati."
Aku masuk ke dalam rumah, sepi udah gak ada tanda-tanda kehidupan. Sepertinya Muhammad dan Sigit sudah pergi. Di parkiran cuma ada motornya Sigit. Sepertinya mereka pergi berboncengan. Sepanjang hari aku menghabiskan waktu nonton TV di ruang tamu. Entah apa yang ada di benakku, tiba-tiba rasa penasaranku kambuh saat aku ingin ke kamar mandi dan melewati kamar kosong yang ada di samping kamarku. Kubungkukan badanku, kuintip itu dari lubang kunci. Aku berusaha melihat sesuatu yang ada di dalam kamar itu. Kututup mata kiriku. Gelap. Aku sama sekali gak bisa melihat apapun kecuali warna hitam pekat. Aku sudah berpikir kamar ini aneh sebelum ini. Di luar gelap, pukul 10 tapi mataku masih enggan terpejam. Kantuk belum juga menyerangku, padahal udah selarut ini. Aku duduk di atas tempat tidurku, bersandar di bantal, sambil membaca komik Naruto favoritku, sambil mendengar hentakan musik dari ponselku. Kuraih kaleng susu bergambar beruang yang ada di meja samping tempat tidurku. Clak! Tis! Kaleng susuku buka dan meminumnya. Bel pintu depan rumah kos berbunyi. Kuraih ponselku dan kumatikan musiknya. Aku diam mematung untuk mendengar lebih baik, untuk mendengar siapa yang bertamu selarut ini. Mungkin itu Muh dan Sigit, pikirku. Aku bangun dari tempatku dan meletakkan susu yang kupegang di tangan kiriku ke meja. Aku jalan menuju ruang tamu dan menyalakan lampu. Ketika aku buka pintu, tak ada siapapun. Aku berjalan keluar. Kulihat sekitar rumah sepi, gak ada orang sama sekali. Buru-buru aku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Aku kembali ke kamarku sambil memencet tombol saklar yang ada di dinding sebelah kiri. Aku mendengar suara berisik dari dalam kamar kosong, seperti ada benda jatuh. Aku berhenti dan mematung di koridor. Jantung tiba-tiba memukul-mukul dadaku. Perut tiba-tiba teraduk-aduk seperti putaran mesin cuci. Merinding sembriwing. Krak! Terdengar sesuatu seperti menabrak kaca. Aku nengok ke belakang. Ada sekelebatan bayangan hitam tinggi besar. Astagfirullahaladzim. Gumamku lirih. Langsung kukeluarkan jurus 1000 kaki, buru-buru masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Jantungku berdetak semakin kencang, nafasku tersengal-sengal, ngos-ngosan. Aku melompat ke atas ranjang dan duduk di pojokan sambil kerudungan selimut. Duh, ada maling, gumamku. Kau tahu, ini sangat menyeramkan. Brak! Terdengar sesuatu dibanting dari dalam rumah. Aku tersentak kaget. Astagfirullahaladzim. Benakku berpacu di antara dua pilihan. Pergi ke jendela memanjat keluar, jatuh dan berlari menyelamatkan diri, atau diam di tempat. Ya Allah, tolong ya Allah. Suasana hening untuk sesaat. Ting tong. Suara bel berbunyi. Aku masih terdiam di tempatku. Ting tong. Suara itu berbunyi lagi hingga 3 kali. Otakku semakin tak karuan antara takut dan penasaran. Aku benci berada di situasi yang seperti ini. Ketika hati dan otakku tak sejalan, bel terus berbunyi. Kali ini aku tidak mau menuruti rasa penasaranku. Meskipun aku sangat ingin melihat siapa orang yang dari tadi terus memencet bel. Bel itu terus berbunyi, namun kuabaikan. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada diriku. Ayolah, aku gak mau mati konyol lalu masuk koran dan berita kriminal. Samar-samar terdengar suara perempuan memanggil namaku. Aku terdiam dan terus mendengarkan suara itu. Yu, Wahyu. 3 kali suara perempuan itu memanggil namaku. Aku ingin beranjak pergi dan melihat siapa yang memanggil-manggilku. Namun rasa takut menahanku. Ya udah, aku memilih tetap diam di tempatku. Jantungku berdetak makin keras, jedak-jeduk udah kayak musik dugem.
Dadaku berasa mau jebol. Aku mengernyitkan telingaku, berkonsentrasi mendengar suara perempuan yang terus memanggil namaku. Jidat dan lenganku basah oleh keringat. Hening, suara perempuan itu menghilang. Pipip. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Aku tersentak kaget, jantungku hampir aja loncat. Kuraih ponselku, terpampang nama ada di layar ponsel. Tanpa menunggu lama, aku langsung mengangkat teleponnya. Assalamualaikum. Ujarku lirih, suaraku bergetar. Waalaikumsalam. Bukain pintunya, wah. Ujarnya. Plong. Lega sekali rasanya mendengar suara Ani. Aku menghela nafas, langsung lompat dari tempat tidur, lari ke depan membukakan pintu Ani. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kisah ini masih lumayan panjang, jadi pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua dari cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.